Oke adik-adik, kita lanjutkan materi. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan kuantum. Nah, sekarang kita ke konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron kan ada dua, itu berdasarkan kulit dengan berdasarkan subkulit, atau berdasarkan teori atom Bohr, atau berdasarkan dengan teori mekanika kuantum. Nah, untuk atom Bohr itu saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk di mekanika kuantum. Mekanika kuantum seperti yang saya sudah katakan, dia mengacu di 4 bilangan kuantum. Jadi dia berdasarkan subkulit. Oke adik-adik, pada konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum kita harus menaati beberapa aturan. Yang pertama aturan Aufbau, di mana aturan tersebut mengharuskan bahwa dalam pengisian elektron atau dalam konfigurasi elektron kita harus memulai dari kulit yang memiliki energi yang paling bawah. Jadi kalau kita lihat di sini, saya sudah susun ini kulit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ini ada 7 kulit, dimulai dari kulit yang pertama sampai kulit yang ketujuh. Nah, bagaimana dia? Ini berarti kalau kulit pertama, seperti yang video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa dalam kulit pertama itu ada satu orbital. Nah, satu orbitalnya itu ada satu subkulitnya, yakni subkulit S. Kemudian di kulit yang kedua dia ada 2 subkulit, yakni 2S dengan 2P. Kulit yang ketiga ada 3S, 3P dengan 3D. Kulit yang keempat itu 4S, 4P, 4D dengan 4F. Kulit yang kelima 5S, 5P, 5D, 5F, dan seterusnya. Kulit keenam itu 6S, 6P, 6D, dan seterusnya. Kulit ketujuh itu 7S dengan 7P, dan seterusnya. Nah, ini kulit yang disusun berdasarkan subkulit. Jadi sudah ada kulit dengan subkulit. Nah, di dalam pengisian ini itu harus melalui aturan Aufbau. Kita harus dari energi yang paling rendah. Berarti kita mulai dari 1S dulu. Jadi penulisannya 1S, lanjut setelah 1S kita naik ke atas 2S, kemudian lanjut ke atas lagi, berarti 2P, lanjut di sini 3S, kemudian ke atas lagi 3P, 4S, 3D, lanjut di bawahnya kita tulis ini 4P, 5S, 4D, dan seterusnya. Jadi ini konfigurasi berdasarkan subkulit. Jadi sudah tersusun kulit dan subkulit. Kemudian ini kalau 1S kita harus tentukan berapa jumlah elektron yang ada di dalam kulit atau subkulit S. Subkulit S itu memiliki satu orbital. Nah, satu orbital seperti di video sebelumnya kita kalikan 2. Berarti di dalam subkulit S itu ada satu orbital, berarti jumlah elektronnya sama dengan 2. Ini 2S berarti 2S 2. Yang P karena subkulit P orbitalnya sama dengan 3. Ini kan 1, ini 3. Jumlah orbital kan saya sudah katakan di video sebelumnya, ini berjumlah ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya. Kalau S itu orbitalnya 1 berarti elektronnya 2. Kalau P 3, kita kalikan 2 berarti sama dengan 6. Ini 3S2, 2P6, 3S2. Kalau D berapa ya? D berarti jumlah orbitalnya kan 5. Maka kita kalikan 2 berarti sama dengan
10. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan F? Ini ada F di sini. F itu kan orbitalnya, jumlah orbitalnya kan 7. Ini berarti kita kalikan 2, maka elektronnya sama dengan 14. Seperti itu. Jadi ini yang akan kita gunakan dalam konfigurasi elektron. Seperti apa konfigurasi elektronnya, maka kita akan menerapkan pada contoh berikut. Baiklah adik-adik, sekarang kita menuju ke contoh soal untuk menentukan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Jadi kalau misalnya ini contoh unsur karbon, ini nomor atomnya 6, 8 dengan 10, karbon nomor atomnya 6, oksigen nomor atomnya 8, neon nomor atomnya 10. Nah, bagaimana konfigurasi elektron berdasarkan subkulit? Kalau karbon berarti elektronnya atau nomor atomnya sama dengan 6. Kalau nomor atomnya sama dengan 6, berarti jumlah elektronnya juga sama dengan 6. Kita mulai dari C, berarti C kita tulis konfigurasi elektronnya, kita mulai dari 1s. Di 1s, S itu elektronnya maksimalnya adalah 2. Jadi 1s2, ini tinggal sisa 4. Lanjut kita ke 2s pangkat 2. Karena masih S berarti jumlah elektronnya masih 2. Ini sudah 4. Berarti sisa 2. Lanjut habis 2. Setelah 2s berarti kita lanjut ke 2p. Berarti 2p pangkat berapa ya? Ini 4, sisa 2 berarti 2p pangkat 2. Seperti itu. Sangat mudah adik-adik. Kita lanjut ke oksigen. Oksigen berarti kita mulai dari 1s pangkat 2. Ini berarti sisa 6. Lanjut dia ke 2s pangkat 2 lagi. Ini 4 berarti sisa 4. Lanjut 2p. Ini kalau kita berdasarkan teorinya, di subkulit P itu berarti orbitalnya sama dengan 3. Maka jumlah maksimal elektronnya sama dengan 6. Karena ini elektronnya sudah berjumlah 4, maka ini kita tulis sisanya. Jadi 2p pangkat 4. Seperti itu. Kalau neon 10 berarti 1s2, kemudian 2s2, lanjut ini 4 berarti 2p pangkat 6. Jadi seperti itu. Jadi ini konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Di dalam konfigurasi ini kita bisa menentukan jumlah kulitnya dengan elektron valensi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi kalau ini berarti jumlah kulitnya ada 2. Ini kulit pertama, ini kulit yang kedua. Ada 2 kulitnya. Kalau ini juga ada 2, kulit pertama, kulit kedua. Ini juga ada 2 kulit. Elektron valensinya berapa? Kalau ini elektron valensinya berarti berapa ini? Elektron valensi. Kalau ini elektron valensi, kan elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit terluar. Jumlah total elektron yang berada di kulit terluar. Karena ini kulit pertama dan ini kulit yang kedua, bukan berarti ini kulit yang terakhir. Ini juga kulit yang kedua, berarti kedua-duanya ini adalah kulit yang terluar, sehingga total daripada elektronnya itu merupakan elektron valensi. Berarti ini 2 dengan 2 berarti sama dengan 4 elektron valensi. Yang ini kulit pertama, ini kulit kedua. Ada 2 ya. Ada 2 tingkatan di kulit kedua, ada S dengan P, tapi ini termasuk di kulit yang kedua. Nah, berapa elektron valensinya? Berarti kita jumlahkan 2 dengan 4, elektron valensinya sama dengan 6 elektron valensi. Kalau ini kulit terluarnya ada berapa ya? 8. Jadi elektron valensinya sama dengan 8, ini 6, ini 4. Bagaimana adik-adik? Sangat mudah ya.
kita berikan contoh yang konfigurasinya lebih banyak lagi. Sekarang kita ke contoh yang berikut. Untuk S sulfur ini P kalium, fosfor dengan kalium, masing-masing sudah ada nomor atomnya. Jadi kalau kita buat ini konfigurasi berdasarkan mekanika kuantum atau subkulit, maka kita susun ini berdasarkan bagian yang saya sudah berikan di sebelah. Jadi ini 1S pangkat 2. Lanjut, ini sisa berapa ya? Masih banyak ya. Lanjut 2S pangkat 2. Ini 4, berarti lanjut ke 2P pangkat 6. Ini sudah 10, sisa 6. Karena sisa 6 masih lanjut lagi ke 3S 2. Ini jangan tulis ini sudah 10 karena tinggal 6, kita tulis 6, jangan. Ini maksimal elektron di subkulit S itu adalah 2. Sehingga 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. 3S2. Kemudian lanjut di sini 3P ya. Lanjut 3P 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dengan 3P berapa ya? Kayak ini 2, 4, 10, 12, sisa 4. Jadi ini 4. Lanjut kita ke P. Nomor atomnya 15. Ini berarti 1S2, 2S2, 2P6. Ini sudah 10 ya. Kemudian 3S2 12, sisa 13, berarti 3P3. Lanjut yang kalium 1S2, 2S2, 2P6, 3S ini 10, 19 ya, masih ada 9, 3S2. Kemudian 3P ini masih, ini 10, 12, masih berapa ya? 7. Berarti masih 6. Ini berarti 10, berapa ya? 18. Habis 3P kita ke 4S. Berarti 4S 1. Jadi 19. 2, 4, 6, 10, 12, 18, 19. Oke. Kalau kita lihat kulitnya ada berapa? Kalau ini kulit yang pertama, ini kulit yang kedua, dan ini kulit yang ketiga. Berarti S ini jumlah kulitnya ada sama dengan 3. Berapa elektron valensi? Ini saya katakan lagi, elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Karena kulit terluarnya kulit yang ketiga, maka elektron valensinya sama dengan 6. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Berarti elektron valensinya berapa? Ada 5. Elektron valensi sama dengan 5. Kalau ini 1S, 2S, 2P. Ini kulit pertama, ini kulit kedua. Ini kulit yang ketiga. Tapi habis kulit ketiga ada kulit yang keempat. Maka elektron valensinya cukup sama dengan 1. Jelas adik-adik ya? Kalau tidak jelas silahkan berkomentar di kolom YouTube di bawah ini, dan tentunya jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang pesat karena kita menuju ke 10.000 subscribe. Oke? Dan silakan kalian bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi berupa materi yang baru yang saya sudah jelaskan. Oke, sekian dari saya dan bye-bye.